Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan sharing bagaimana membuat diskusi lebih interaktif di Google Classroom dengan memanfaatkan Chrome Extension. Jadi diskusinya nanti menggunakan eh, Google Docs yang terintegrasi dengan Chrome Extension sehingga bisa menggunakan audio chat. Jadi nanti interaksinya dengan menggunakan audio, bukan sekedar text message. Caranya bagaimana? Silakan disimak. Uh, Sebelum saya paparkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pertama, silahkan Anda buka Google Classroom Anda. Silahkan menggunakan buka Google Classroom Anda. Kemudian Chrome Extension ini tidak hanya berlaku untuk akun G Suite, tetapi akun Gmail biasa juga bisa ya. Nah sekarang kebetulan saya menggunakan akun Google Suite ya. Di Classwork, saya klik Classwork atau mungkin jika Anda menggunakan interface berbahasa Indonesia, pilihannya adalah tugas kelas gitu ya, Classwork. Yang pertama saya klik Create. Pilihan Create ini Anda bisa memilih assignment boleh, memilih material juga boleh ya. Saya untuk kasus ini saya gunakan assignment saja. Saya klik assignment, kemudian title-nya diskusi jaringan komputer. Ini instruksi singkat, silahkan klik link yang tersedia berikut, kemudian panduan selanjutnya terdapat pada link tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian pilih Create. Saya klik Create, kemudian pilihannya Google Docs. Bolehkah Google Slide? Bisa, ya. Google Sheet bisa? Bisa, ya. Jadi saya akan coba yang Google Docs saja, ya. Google Doc ini setara dengan Microsoft Word, ya, sama-sama pengolah kata. Ini Microsoft PowerPoint, kalau di desktop ini Excel Anda gitu ya. Saya akan buka yang Docs. Saya klik Docs. Sekarang proses creating Google Docs-nya. Kemudian diskusinya di sini saya kasih judul diskusi jaringan komputer. Oke. Diskusi jaringan komputer. Kemudian ini title-nya langsung saya samakan diskusi jaringan komputer. Kemudian di sini adalah panduan. Nah, panduannya bla 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 panduannya. Oke, saya kopikan dengan data lain ya supaya cepat. Saya kembali ke Classwork. Di Classwork ini saya akan ubah student can view file. Ini perlu penting ya. Student can view file jadikan student can edit file. Student can edit file. Kemudian ini bisa Anda isi, tapi ini boleh Anda isi, boleh tidak ya. Anda sesuaikan dengan kebutuhannya. Due date time-nya silahkan jika mau diisi. Batas waktunya untuk diskusi ini misalnya. Kemudian saya assign langsung, tidak saya jadwalkan. Kalau mau dijadwalkan di schedule, tapi kalau tidak ini langsung di assign saja. Saya klik assign. Maka sudah otomatis dijadwalkan di ini. Diskusi jaringan komputer. Jika saya klik, nah ini linknya sudah ada. Ada 2 orang siswa di sini sebagai contoh sampling, ya.
silahkan klik link tersedia berikut, kemudian panduan selanjutnya terdapat pada link tersebut. Artinya link ini, ya. Oke, saya akan copy dari data yang lain. Saya sudah punya data di sini, saya klik, saya buka file diskusi yang ini, kemudian saya copy, saya pindah ya. Saya copy ini, oke. Saya copy sampai nomor oke, saya copy dari sini saja. Oke. Copy, Ctrl C ya. Ctrl C, kemudian di diskusi yang ini tadi saya paste di sini. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah terpaste hasil diskusi chat. Jadi diskusinya dalam bentuk chat. Ini petunjuknya, tiap siswa memberikan opininya atau responnya. Kemudian tiap siswa juga boleh mengomentari siswa lainnya. Nah, jadi fokus kita di sini. Ini siswa pertama, dia pendapatnya adalah ini. Kemudian ada siswa lain yang menanggapi pendapatnya ini. Ya, saya ambil contoh. Misalnya ini ada siswa ketiga, ya. Ada siswa ketiga, dia bertambah namanya Tono, misalnya Tono. Dia berpendapat, saya tidak setuju jika dikatakan demikian. Misalnya seperti itu pendapatnya. Kemudian ada siswa lain. Nah, siswa lainnya saya akan gunakan akun saya yang lain ya. Akun saya yang lain. Oke, saya buka Classroom juga, tetapi dengan akun yang berbeda. Saya buka, menggunakan akun ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat, ini kita coba yang teks dulu ya. Yang teks dulu, saya member di kelas ini sebagai siswa. Ada tugas kelas tadi namanya adalah diskusi jaringan komputer. Ini. Kemudian saya sebagai siswa, saya klik diskusi jaringan komputernya. Dan ini tampilannya nanti sama dengan yang ini ya. Kita tunggu, ya ini ada pendapat tadi siswa yang lain. Saya turunkan, tunggu sebentar. Oke, ini tadi Tono, saya tidak setuju jika dikatakan demikian. Gitu ya. Nah, kemudian di sini saya sebagai siswa ini ya, walaupun namanya sama, tapi dengan akun yang berbeda. Di sini saya katakan saya sepakat dengan Tono Pak, misalnya. Saya sepakat dengan Tono Pak. Nah, ini saya ngetik di sini. Saya akan buka yang link gurunya. Ini link saya sebagai guru di sini. Ini akan terlihat ada tulisan siswa ini. Ini yang tanda merah ini, nama siswanya adalah Fatur Rahim. Akunnya adalah ini di atas itu me@fathur.biz.id. Nah, dia sudah berkomentar ini komentarnya. Kemudian ini dari sisi gurunya. Ini dari sisi siswa ya. Oke, ini dari sisi siswa. Kemudian yang ini dari sisi gurunya. Nah, kemudian siswa lain atau guru bisa memberikan pendapatnya. Contoh untuk pendapat si Budi. Gurunya akan memblok pendapat Budi ini, di blok semacam ini. Kemudian di sisi kanan ada plus ini, add comment. Ya, add comment. Saya klik add comment. Kemudian gurunya bisa berkatakan ini kurang tepat, mestinya seperti ini. Nah, kalau jadi siswa tadi kan di dalam diskusi ini formatnya siswa memberikan opininya. Kemudian siswa lain juga bisa menanggapi opini setiap siswa. Ya, jadi siswa ini, Seprinda ini dia
memiliki opininya ini. Kemudian opini dia ditanggapi oleh siswa lain yang bernama Dian di sini. Nah, siswa lainnya juga boleh memberikan pendapat dalam bentuk komen. Jadi tidak langsung di sini, tetapi di komentar semacam ini. Nah, ini contoh gurunya dalam hal ini saya memberikan komentar terhadap Budi. Pendapatnya Budi yang ditanggapi lagi oleh siswa yang lain. Saya post komen, nah, ini kurang tepat, mestinya seperti ini, bla 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 bla. Kemudian saya juga sebagai guru saya akan berpendapat terhadap Dian. Saya klik, Dian, Anda sangat tepat dan ini mendukung pendapatnya Serinda. Misalnya seperti itu, kemudian saya klik post comment. Dan ini siswa juga bisa bertanya sebenarnya. Misalnya ada siswa lain memblok di sini, ya kita asumsi siswa lain yang memblok, dia tidak berkomentar di sini tapi dia komen di lain. Kemudian dia klik ini atau dia spesifik misalnya sepakat. Blok di sini, dia blok, kemudian add comment. Pak, kata sepakat yang digunakan si saya namanya si saya nih ceritanya, itu menurut saya kurang formal, misal, gitu ya, komen. Nah, jadi diskusi yang dibentuk itu dengan menggunakan Google Doc yang diintegrasikan di dalam Google Classroom itu semacam ini. Ya. Jadi untuk bisa melakukan ini memang siswa can edit. Lalu di sisi mananya audio chatnya itu? Nah, ini yang akan kita coba. Misal, saya akan berpendapat lagi, saya blok yang interface, saya ingin spesifik. Di interface saya klik plus, khusus untuk interface-nya. Di sisi kanan ini ada mode extension, berasal dari Chrome extension. Fitur ini tidak langsung otomatis ada, jadi Anda harus instalkan dulu. Dan mode ini akan otomatis ketika sudah Anda install nanti akan terintegrasi di Google Slide, Google Doc, dan Google Spreadsheet, serta tool Google lainnya yang ada komentarnya seperti ini. Sekarang saya klik start. Budi, pendapat kamu tentang interface ini sudah benar, tetapi akan lebih baik jika dihubungkan dengan materi A, materi B, materi C, atau materi D. Mengapa? Karena jika semacam ini akan menimbulkan penafsiran ganda. Jadi untuk menghindari itu, salah tafsir atau multi tafsir akan lebih baik jika menggandeng pendapat-pendapat dari pakar-pakar yang lain. Saya klik dan tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Oke, saya post comment. Nah, ketika saya post comment, ini semacam ini jadinya. Ya, ini post comment, ini saya approve saja dulu supaya hilang. Nah ini, jadi siswa itu akan tidak hanya teks, jadi teks saya berbicara tadi itu akan langsung otomatis juga terketik di sini. Kalau bahasanya Inggris kita pindah dulu ke bahasa Inggris, kalau bahasanya bahasa Indonesia kita pindah ke bahasa Indonesia, ya interface-nya. Jadi ini, saya klik di sini ini sama persis. Budi, pendapat kamu tentang interface ini sudah benar, tetapi akan lebih baik jika, nah, jadi siswa tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat teks saja, tetapi juga ada audionya, sehingga diskusinya tentu akan lebih menarik. Jadi pendapat siswa bentuknya adalah audio, bukan cuma teks. Begitu juga gurunya untuk memberikan tanggapan itu bentuknya adalah
audio. Sehingga interaksi guru dengan siswa saat diskusi semacam ini akan terasa jauh lebih hidup. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar teks, tetapi juga bisa audio. Ya. Jadi di sisi lain pendapat-pendapat siswa ini atau pendapat guru atau apa yang disampaikan oleh guru dalam bentuk audio ini bisa di-copy ya, di-copy oleh siswa untuk dibukukan atau menjadi catatan khusus bagi mereka gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami juga di sini ada fitur edit untuk memudahkan Anda ya. Jadi kalau ini teks saya edit, ini saya ganti misalnya oke, dengarkan ya, misalnya seperti itu. Saya save. Jadi apa? Nih ya. Budi, pendapat kamu tentang interface ini sudah benar, tetapi akan lebih baik jika dihubungkan dengan materi A, materi B, materi C, atau materi D. Mengapa? Karena jika semacam ini akan menimbulkan penafsiran ganda. Jadi untuk menghindari itu, salah tafsir atau multitafsir akan lebih baik jika jadi saya ganti teks yang secara otomatis transkrip apa yang saya bicarakan tadi, saya ganti dengan ini. Dengarkan ini ya. Jadi siswa benar-benar akan menyimak. Kalau tadi kan ada dua ya, secara teks atau transkrip pembicaraan saya itu akan ada teksnya, tetapi audionya juga ada. Jadi kedua-duanya ada. Tetapi ada kalanya diskusinya akan lebih hidup semacam ini. Jadi teksnya saya buang, saya tinggalkan audionya supaya apa? Supaya memang siswa benar-benar dipaksa untuk mendengarkan isi daripada apa yang saya sampaikan atau tanggapan saya. Ya. Dan siswa juga bisa mereplay ini dalam bentuk teks dan juga dalam bentuk audio juga. Dengan catatan di sisi siswa juga menginstal yang namanya Chrome Extension Mode ini. Nah, tentu pertanyaannya Anda bagaimana menginstal Chrome Extension ini, gitu ya. Saya akan lihatkan mod itu ini. Jadi Chrome Extension-nya itu ada di sini. Ya, saya klik di ini extension. Ini sudah aktif di saya, ya. Nah, untuk Anda yang belum aktif, belum ada, tentu harus install dulu. Caranya apa? Buka Google, ya. Buka Google, kemudian ketikkan mode extension. Mode Google Chrome Extension. Nah, ini diklik mod Chrome Extension-nya. Nah, ini seperti ini, tinggal di add. Ini kebetulan saya sudah ada. Oke, saya buang dulu ya. Saya klik remove from Chrome. Saya remove. Oke, saya remove. Nah, sekarang sudah hilang ya. Saya klik di sini extension-nya sudah nggak ada. Ya. Sekarang saya klik add to Chrome. Add to Chrome. Add extension. Oke, terdownload semacam ini, nanti diinstal. Kita tunggu beberapa saat. Sekali lagi, mod Chrome Extension ini berlaku untuk semua aplikasi Google yang ada komentarnya ya, yang ada komennya. Nah,
Nah, ini sudah kita cek, sudah ada belum? Nah, ini ada mode, voice, note, and feedback. Sudah ada lagi. Jadi sudah bisa digunakan di sini ya. Nah, supaya interaksi guru dengan siswa jauh lebih hidup. Saya kembali bukakan Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya ini diskusi jaringan komputer, saya klik. Siswa tadi diskusi di sini. Dia sudah diskusi. Jadi pilihannya nanti bentuknya terserah Anda. Diskusi ini kalau ingin dijadikan penilaian, maka dia jadikan assignment. Tapi kalau dia masuk dalam kategori materi, maka masukkan di materi pada classwork, gitu ya. Dimasukkan di materi pada classwork. Ini masuk dia di assignment. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekali lagi, dengan cara semacam ini tidak hanya berupa teks, tetapi juga berupa audio. Dan audionya otomatis dibuatkan transkripnya. Tetapi kalau transkrip dari audio itu ingin tidak ditampilkan semacam ini, misalnya kayak seperti ini, dengarkan ya, maka transkripnya harus diedit. Caranya klik ini ada tombol edit. Klik tombol edit, kemudian tinggal ganti ini transkrip. Budi, pendapat kamu tentang interface ini sudah benar, tetapi akan lebih. Nah, jadi seperti itu teknis pemanfaatan dan penggunaannya. Selamat mencoba, semoga menginspirasi Anda dalam mengajar supaya diskusi dan proses pembelajaran jauh lebih hidup, jauh lebih interaktif, dan jauh lebih menyenangkan. Selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.